Oke, kali ini kita mau bahas modul 5 ya. Di modul 5 yang kita bahas itu tentang logika if ya, yang lebih kompleks ya, which is rumusnya yang kita pakai, logikanya ada beberapa ini ya, logika yang berjalan di situ. Jadi bukan satu, kalau yang tadi kita ajarkan cuma satu logika. Sekarang ada beberapa ya, ada beberapa item logika. Oke, langsung kita coba lihat ya di modul 5 itu seperti apa ya. Jadi ini nanti ada panduan bahan ya. Panduan bahan di sini seperti ini tampilannya. Jadi yang kalian akan harus lakukan, bikin tabel seperti ini dulu. Untuk proses cara bikin tabelnya nggak perlu saya ajarkan ya, karena sudah cukup gampang. Di sini sudah ada kolom bantu ya. Jadi ini kolom bantu ya, A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini kolom bantu. Jadi kalian bikinnya seperti ini ya. Untuk barisnya kalian bikin sampai 22. Jadi sebenarnya tabelnya dimulai dari ini ya. Dari baris ini 1, ini kolomnya sampai I, ke bawahnya sampai 22. Jadi bikin tabelnya seperti ini. Ini kolom bantu, saya ulangi, ini kolom bantu, bukan diketik seperti ini kolom bantu. Jadi bikin tabelnya nanti seperti ini. Saya coba buka ya di bahan modul 5. Nanti bikinnya seperti ini, bikin tabelnya seperti ini ya. Sampai I ya, di merge sampai I, ke bawahnya sampai 22. Jadi bukan dibikin ininya seperti yang kotak-kotak yang seperti yang di data ini ya, bahan Microsoft Word-nya. Jadi seperti ini bikinnya. Oke, jangan sampai salah. Oke. Setelah kalian bikin tabel seperti ini, di sini adalah komponen nilai. Di sini ada komponen nilai ya, komponen nilai untuk menghitung angka nantinya. Untuk menghitung angka. Jadi komponennya seperti ini komponen nilainya. Di tugas 1 itu 10% porsinya. Tugas 1 porsinya 10%, tugas tengah semester 40%, tugas 2 itu 10%, tugas akhir semester itu 40%. Jadi kalau di total itu 100%. Ya, ada 100% kalau di total di sini. 100% ya. Jadi untuk menghitung komponen angka di sini menggunakan ini ya, komponen nilai dalam angka ya. Ini yang dipakai ini, porsinya ada seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung huruf itu didasarkan pada ini ya, parameter ini ya, digunakan parameter seperti ini. 0 sampai 40 itu nilainya E, 40 sampai 55 itu D, 55 sampai 70 C, 70 sampai 85 B, 85 sampai 100 itu A. Jadi dikonversi setelah ini ketemu dirubah ke huruf. Lantas dari huruf ke keterangan sebenarnya sudah dijelaskan di sini ya. Di sini sudah rumusnya pun sudah kita bikinkan di sini ya. Rumusnya juga sudah dibikinkan. Nah, ini untuk mengubah dari huruf ke keterangan. Jadi di sini ada kalau A itu sangat baik, kalau B itu baik, kalau C itu cukup, kalau D itu kurang, sisanya kalau E tidak lulus di sini. Oke. Jadi rumusnya kalian cukup hanya baca ini aja ya, sudah jelas di sini ya keterangannya. Jadi nggak perlu saya contohin biar nggak terlalu lama, kalian bisa langsung praktek. Panduannya seperti ini. Ini panduannya. Oke. Lantas kita akan cek langsung ya di modul 5 yang sudah jadi ya. Jadi yang seperti ini. Nah, modul 5 yang sudah jadi, yang sudah dikerjakan. Jadi rumus yang dipakai adalah seperti ini. Nah, ini. C ini ya sama dengan untuk ngitung angka C10 dalam kurung ya sama dengan C10 kali 0,1. 0,1 kan didasarkan pada ini tadi. C10 kali 0,1 ini kalian tinggal masukkan aja di tabelnya sini ya. Di tabelnya sini. C10 kali 0,1. Kenapa 0,1? Karena tadi kan ada ketentuan bahwa ini ya tugas satunya itu 10% porsinya. Berarti kan 10 per 100. Jadi 10 dibagi 100 0,1. Kalau 40% berarti 0,4. Jadi ya kalau nggak 0,1 pasti 0,4 karena di sini hanya 10% dan 40%. Jadi rumusnya yang dipakai seperti itu. Kita balik lagi ya ke sini. Sama dengan C10. C10 kan tugas 1 kali 0,1 karena porsinya 10%. Tutup kurung ditambah D10 kali 0,1. D10 itu kan ini ya, tugas 2 10%. Sama. Tugas tengah semester ditambah E10 kali 0,4 berarti 40% karena porsinya 40%. F10 kali 0,4 karena 40%. Jadi totalnya angka.
Setelah itu kalian tinggal tarik seperti biasa, tarik seperti ini ke bawah, maka munculnya seperti ini. Untuk nilai tertinggi kalian tinggal blok aja ya, ini tinggal di blok aja seperti biasa, di blok ke bawah, ini tinggal max, terendah min, rata-rata average. Ya, yang ini juga sama di blok max min average, yang ini juga sama max min average, ini juga sama max min average. Tadi nilai sudah angka ya, ini tinggal di di total ini ininya rata-ratanya ya. Ini rata-ratanya. Ini sebenarnya nggak perlu di ini ya. Sebenarnya yang ini diisi boleh, nggak diisi nggak apa-apa lah. Kalau yang ini sebenarnya nilai tertinggi nggak masalah. Diisi nggak diisi nggak. Yang penting kan nilai angkanya yang muncul, karena yang dibutuhkan yang sampai sini. Tapi nggak masalah. Oke. Setelah nilai angka muncul dengan rumus seperti ini, maka kita konversi ke huruf. Nah, rumusnya seperti ini. Pakai acuan tadi ya, data yang di sini ya, ini ya, pakai ini. Saya jelasin di rumusnya ya. Rumusnya itu if jika G10 kan ini, G10 kan ke ini ya, reverse to angka ini ya. If G10 atau angka, jika angka lebih besar sama dengan 85, ini bacanya lebih besar sama dengan 85, maka dapat nilai A seperti tadi yang saya jelaskan, koma. If G10 lebih besar sama dengan 70, maka B. If G10 lebih besar sama dengan 55, maka C. If G10 lebih besar sama dengan 40, maka D. Kalau enggak, karena enggak ada pilihan lagi ya, maka E. Dan ini tutup kurungnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena logikanya ada 4. If-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka itu tutup kurungnya ada 4 ya. Oke, habis itu di enter, maka akan muncul ini. Ya, rumus yang dipakai. Lantas yang terakhir di keterangan. Keterangannya itu tadi ya, kalau nilai A itu sangat baik ya, kalau nilai B itu baik, kalau C cukup, kalau D kurang, habis itu tidak lulus, kalau E tidak lulus. Oke. Jadi if H10 itu merefer ke ini ya, huruf ini ya. H10 berarti kolom H baris ke-10. Jadi balik lagi, if atau jika H10 atau huruf sama dengan A, koma, atau juga diartikan maka sangat baik, koma, if jika H10 sama dengan B, maka baik. If H10 sama dengan C, maka cukup. If H10 sama dengan D, maka kurang. Atau koma, kalau setelah D karena nggak ada lagi pilihan E, maka pasti tidak lulus. Jadi kalau yang E pasti tidak lulus. Jadi nggak perlu kasih if lagi karena nggak ada pilihan lagi. Setelah D pasti E. Jadi yang E pasti munculnya tidak lulus karena kebetulan di sini nggak ada E-nya. Maka setelah di enter ini tutup kurungnya 4 karena logikanya ada 4. 1, 2, 3, 4. If-nya ada 4, maka tutup kurungnya ada 4. Oke, makanya di sini D kurang, cukup, baik, sangat baik, baik dan seterusnya kurang-kurang, tinggal diklik, tarik ke bawah. Oke. Untuk membuat tanda plus seperti ini, seperti yang saya jelasin, kalau langsung minus gini aja kalian ketik di keyboard, nah ini ada yang bisa, terkadang nggak bisa. Kalau nggak bisa, seperti yang saya jelasin, pakai petik dulu seperti ini ya, petik satu gini, habis itu pakai strip gini, lambang minus, nah, dia muncul. Jadi kalau nggak bisa langsung pakai minus, kalian bisa, nah seperti ini munculnya, akan muncul rumus ini ya, formula seperti ini kalau langsung minus. Caranya biar nggak muncul formula, petik minus enter ya. Oke. Jadi ini tadi saya nggak ajarkan bikin tabel dan karena lebih sederhana ini ya, rumus-rumusnya pun juga sudah dijelasan ada 3 bahan di situ. Oke. Jadi itu tadi seputar modul pengembangan ya dari modul logika if ya dari modul sebelumnya di modul 4. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.